Pemirsa, kembali lagi bersama saya Izatunisa dan selamat siang untuk Anda semua yang berada di wilayah Bandung dan sekitarnya. Pemirsa, produk dalam negeri biji-bijian dari barang bekas berhasil disulap menjadi sebuah barang baru dengan nilai tinggi di daerah Bandung dengan pusatnya di daerah Jawa Tengah. Tidak disangka, ternyata biji-bijian ini memiliki ciri khas dan manfaat yang tidak diketahui oleh banyak orang. Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai biji-bijian tersebut, bagaimana cara mengolahnya, pemasarannya, dan juga manfaatnya, kita sudah terhubung dengan Arum Aisyah, reporter yang ada di sana bersama seorang narasumber. Selamat siang, Arum. Ya, selamat siang Iza. Di sini saya sudah berada di tempat bersama seorang narasumber. Ya, Bisa perkenalkan dulu namanya? perkenalkan, nama saya Bapak Wahyudin, asal dari Kebumen, tinggal di Cimahi. Kapan Bapak mulai bisnis kerajinan ini? Bisnis sebenarnya turun-temurun ya, dari bapak. Dia petani jenitri, dan akhirnya saya yang membuat kerajinan ini karena awalnya coba-coba gitu sekitar tahun 2010. Terus motivasi apa atau kenapa Bapak bisa berpikiran untuk membuat kerajinan ini? Diawali dari lingkungan sekitar ya, ternyata di lingkungan itu banyak sekali biji-bijian berserakan yang tentunya menjadi sampah dan saya berpikir bagaimana bisa memanfaatkan sampah itu gitu ya. Dari situ terbersihlah mencoba gitu, awalnya coba-coba untuk membuat sebuah kerajinan, yaitu pertamanya bikin gelang. Ternyata gelang itu bisa diterima gitu di masyarakat, dan bahkan sama komunitas-komunitas kayak pencaksilat itu, kayak dubus itu ya, dan juga untuk tasbih gitu ya, ternyata lumayan laku gitu ya. Disitulah mulai Bapak sedikit fokus gitu untuk membuat yang lebih bermacam-macam jenis begitu. Terus kira-kira manfaat atau fungsi apa sih yang biasanya orang-orang beli kerajinan ini? Kalau manfaat sih banyak ya, terutama untuk jenitri itu sendiri bisa dicek di Google ya, di Google manfaat jenitri itu. Tapi kalau dari saya pribadi gitu ya, ini adalah sebuah aksesoris yang dimana aksesoris itu, kalau ini sebuah gelang, berarti gelang itu adalah pemanis tangan gitu ya, satu. Terus kalau untuk tasbih adalah untuk alat hitung dalam rangka beribadah. Tapi kalau di orang luar, kita bahkan banyak penelitian dari India, itu ternyata biji jenitri ini banyak sekali manfaatnya gitu ya, termasuk untuk terapi, untuk melancarkan peredaran darah gitu ya, antioksidan gitu ya, dan banyak sekali, bisa dicek silahkan di Google gitu ya, untuk manfaat itu jenitri sendiri. Kalau yang lain sebagainya kebanyakan hanya aksesoris saja, pemanis tangan lah. Oke Bapak, terus kira-kira harga yang Bapak jual mulai dari harga berapa sampai yang paling tinggi berapa kira-kira? Waduh, kalau berbicara harga lumayan lah buat jajan-jajan anak. Tapi kalau di sini saya kan produsen ya, jadi menjual dengan harga 10.000 untuk gelang yang standar biasa. Terus untuk tasbih itu 20.000. Cuman untuk kalangan internasional biasanya mengambilnya itu ada yang spek khusus. Artinya spek khusus itu harganya bervariasi dari harga yang puluhan ribu
ratusan ribu bahkan sampai jutaan gitu. Bahkan puluhan juta pun ada gitu. Itu spek khusus yang diminati dari orang luar, biasanya India gitu ya, Amerika, Jepang gitu. Terus Malaysia begitu guys ya. Biji-bijian ini ternyata banyak ditemukan di sekitar kita, bahkan sering diacukan oleh masyarakat Indonesia. Ada kurang lebih 30 macam biji-bijian yang bisa digunakan sebagai kerajinan tangan yang bernilai ekonomi, antara lain biji jenitri, kelapa mini, kenari, biji rotan, hanjeli, saga, palem-palem, dan juga biji-bijian lainnya. Biji-bijian yang sampai saat ini bisa dikirim hingga ke luar negeri, yaitu biji jenitri dan kelapa mini. Biji jenitri merupakan produk unggulan yang berasal dari hampir semua provinsi di Indonesia. Setiap daerah seperti Bandung, Bogor, Tasikmalaya, Pangandaran, Cilacap, dan lain-lain. Namun, pusat biji ini yang paling banyak ada di wilayah Kebumen, Jawa Tengah. Proses mengelola biji-bijian ini tidak instan, tapi melalui proses yang sangat panjang, yaitu dengan pemilihan biji yang keras dan tahan cuaca, lalu dipilah sesuai jenis masing-masing, dicuci hingga bersih, dijemur, bahkan ada yang direbus dan dibakar hingga dilubangi dengan bor, dan disikat dirangkai menjadi barang-barang yang bisa bernilai ekonomi, seperti tasbih, gelang, kalung, gantungan, kunci, tas, kopea, hingga baju sesuai yang diinginkan. Hai pemirsa, ternyata hari ini ada kiriman loh. Ayo kita lihat kemana pengirimannya. Ternyata pengirimannya go internasional ke India pemirsa. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Saya Izzatunisa beserta semua kerabat kerja yang sedang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.